Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, kita mulai lagi penelusuran Al-Quran kita hari ini. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita dengan ilmunya yang hak. Di pertemuan terakhir ya, untuk gelombang ke-7, setelah ini kita refresh. Ada jeda supaya mengendapkan semua yang ada, juga diberi ruang kontemplasi atau perenungan. Hari ini kita ingin melihat surat ke-40. Silahkan dibuka Al-Qur'annya. Surat Al-Mu'min, itu juga disebut Ghafir, ayat ke-7. Jadi surat ke-40, ini surat Makkiyah, ayat ke-7. Ini adalah ada hal yang dahsyat gitu, yaitu ayat ini memuat sebuah doa yang dipanjatkan oleh para malaikat pemikul arsy. Jadi, as we speak nih, saat kita bicara saat ini, kita lagi ada di alam dunia, di alam mulk. Tapi di alam lain, itu arsy Allah yang besarnya tak terkira itu, tapi dibandingkan dengan luas hati kita, itu tidak ada apa-apanya, katanya begitu. Jadi arsy Allah itu sampai dipikul oleh 8 malaikat pemikul arsy. Dan malaikatnya tuh wow besarnya, ya jangan dibayangkan malaikatnya seukuran kita, enggak, besar sekali. Pokoknya ini kita masuk ke dalam dunia imajinasi yang menakjubkan. Ini sebuah hint gitu, sebuah tanda. Ketika Al-Quran bicara tentang malaikat, kan seolah-olah itu tuh bukan menjadi hal yang kita lihat sehari-hari. Karena kita lihat sehari-hari, semua berita dari sosial media, orang dan lain sebagainya. Tapi agama membawa kita kepada suatu khazanah yang lain. Bahwa, hey, hidup itu tidak hanya hal yang kita lihat ini, tidak hanya sesuatu yang kita persepsi, dan kesadaran itu, sahabat-sahabat, itu sebenarnya penting untuk membuat kita, seperti yang Al-Quran katakan, tidak terlalu bersedih akan apa yang luput darimu, dan tidak terlalu bersuka cita terhadap apa yang kita dapat. Jadi terlalu sedih, terpuruk, tidak bisa bangkit, itu toksik bagi jiwa kita. Juga terlalu senang hingga lupa dan terbuai, gitu, itu juga memabukkan, gitu ya. Nah, dua-duanya itu seperti timur dan barat yang akan menyimpangkan orang dari Shiratal Mustaqim, yaitu dari penghambaan, pengenalan kepada Allah Ta'ala. Nah, kita lihat apa doa para malaikat pemikul arsy ini. Ya. Ini kita sebutkan sini, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ya. Alladzina yahmilunal arsy gitu. Jadi ada malaikat-malaikat yang memikul arsy. Dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya. Dan mereka beriman kepadanya, serta memohonkan ampunan. Untuk siapa ampunannya? Untuk orang-orang yang beriman. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Jadi ini tahap berikutnya, bukan aslamu, bukan orang-orang yang Islam atau berserah diri, tapi sudah orang-orang yang sudah mendapat nur iman. Ingat sekali lagi ketika dikatakan iman di dalam Al-Quran, itu betul-betul orang yang sudah mendapat nur iman. Dan itu pemberian dari Allah Ta'ala. Jadi orang tidak bisa mengklaim seenaknya itu, saya sudah beriman. Hati-hati dengan kata-kata itu, karena dia sudah mengucapkan kata-kata yang sakral. Yang itu semata-mata dari Allah Ta'ala. Jadi kalau kita main-main, kamu mau nggak beriman kepada apa gitu ya, kita sebutkan kata itu, dilekatkan dengan sesuatu yang kita main-main, hati-hati. Ini kata-kata sakral yang ada dalam Al-Quran. Lalu doanya apa? Ini doanya. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmah wa ilma faghfirli. Nah, katanya begitu. Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Ya. Ini juga dalam kalimatnya, rahmat dan ilmu meliputi segala sesuatu. Semua kejadian termasuk COVID ini adalah dalam liputan rahmat, kasih sayang, dan ilmunya. Maka berilah ampun, ini ya, teruskan di sini.
Faghfirli, siapa yang diberi ampun? Lilladzina tabu wattaba'u sabilaka. Gitu. Jadi, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang tabu, bertaubat dan mengikuti sabilmu, jalanmu. Dan peliharalah mereka dari azab jahim, azab neraka. Gitu. Iya. Ini episode ini berkaitan dengan surat Toha ayat 82. Kita lihat ya supaya melengkapi khazanah ini. Surat ke-20. Karena ini bisa menjelaskan kenapa malaikat itu bisa berdoa seperti itu. Kenapa? Surat Toha 82 itu ada ungkapan Allah Ta'ala yang berkata begini. Wa inni laghaffaru liman taba wa amana wa amila sholihan. Dan sungguh katanya wa inni, aku kata Allah, laghaffaru maha pengampun, al-ghaffar asmanya. Bagi siapa? Bagi yang bertaubat. Ini ada urutan ya. Liman taba wa amina wa amana. Jadi sudah bertobat. Setelah itu tidak berhenti di situ. Wa amana, beriman. Wa amila sholihan. Tidak berhenti di iman, harus berbuat amal soleh. Setelah itu, sumahtada. Kemudian tetap dalam petunjuk. Sahabat-sahabat, ayat ini, Toha ayat 82 ini salah satu ayat yang dahsyat. Semua dahsyat tentu ya. Tapi ini satu ayat dalam surat, hadis Rasulullah, riwayat Ad-Dailami, dikatakan ayat ini terpampang besar-besar di salah satu bagian di Arsy. Ini menarik ya, ada informasi seperti itu. Jadi kalimat dan sungguh aku laghaffaru maha pengampun bagi yang bertaubat, beriman, beramal soleh, sumahtada, kemudian tetap mendapat petunjuk. Ayat ini terpampang besar-besar di salah satu bagian di Arsy. Maka kita bisa memahami kenapa para malaikat yang pemikul Arsy kemudian berdoa untuk orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalanmu. Karena mereka melihat ada informasi tentang aku maha pengampun terhadap orang. Jadi didoakan oleh mereka. Nah, yang menjadi poin pembahasan hari ini adalah tentang taubat. Karena itu bermula gerbang dari sebelum iman, amal soleh, itu gerbang awalnya adalah taubat. Kita kerap mendengar kata ini, taubat, taubat, taubatlah kamu, taubat gitu ya. Tapi apa sih sebenarnya taubat itu? Apakah kita sudah bertobat? Jangan-jangan karena merasa sudah sholat, ya kan, sudah muslim, sudah haji umroh beberapa kali, sudah melaksanakan zakat, kurban, semualah, semua ritual. Kita sudah seolah-olah taubat tidak update buat kita. Salah. Taubat itu adalah perintah yang merupakan kewajiban yang berlaku seumur hidup. Karena esensi dari taubat adalah kembali kepada Allah. Kembali menghadapkan wajah kita kepada Allah. Lawan dari taubat, di dalam Al-Quran dikatakan orang-orang yang tidak bertaubat itu kategorinya ya, istilahnya adalah zalim. Zalim kan dekat dengan zulumat, kegelapan. Sedangkan taubat itu kita kembali kepada cahaya. Lawan dari kegelapan adalah cahaya. Ya, kegelapan itu sesuatu hal yang mengerikan ya. Saya kemarin tuh main sama anak saya yang kecil. Kita main petak umpet, tapi salah satu harus ditutup matanya. Betul-betul gelap, tidak bisa melihat. Itu ngeri juga loh. Kita tersandung apa gitu ya, Masya Allah. Tidak terbayang kalau nauzubillah nanti kita dibangunkan di alam barzakh, keadaan buta gitu. Itu ada di dalam Al-Quran. Orang-orang yang protes sama Allah Ta'ala, ya Allah, aku di dunia kan bisa melihat. Kenapa begitu di alam barzakh? Ya, jiwanya kan masih hidup tuh. Raga ruhnya diambil sehingga mati raganya, tapi jiwa masih berlangsung ke alam malakut. Itu alam persinggahan, namanya alam barzakh. Itu karena ketika kita di dunia
mata hati kita tidak sempat diaktifasi, tidak sempat bertaubat, sehingga kita akan menuai apa yang kita sudah lakukan di dunia ini betul-betul. Nauzubillah. Nah, jadi taubat itu sebuah kata kunci besar yang bisa melambungkan kehidupan seseorang, mengubah 180 derajat pemaknaan kita terhadap kehidupan. Cara kita membaca terhadap kehidupan, orientasi hidup kita kemana? Ke Allah, ya, menuju cahaya, atau selain Dia, kegelapan pasti. Selain Allah, kegelapan. Dalam surat An-Nur, Allahu nurus samawati wal ardh. Dia sumber cahaya. Cahaya itu sifatnya menerangi, ya. Coba kalau kita rumah tuh, kalau malam lampu nyala-nyala kan enak ya lihatnya ya gitu, lampu udah gitu lampunya dibikin bermacam-macam, ada yang dim gitu. Tapi itu ada perasaan nikmat, safe gitu. Dan kita menjadi tahu sekitar. Cahaya membuat kita bisa melihat di sekitar. Kita punya mata yang sehat pun tapi gelap gulita tidak bisa melihat. Nah, jadi cahaya itu kita butuh hidup mendekat kepada cahaya. Kenapa? Kalau kegelapan itu membuat kita bingung. Itu sifat-sifat kegelapan. Khawatir, itu shadow itu. Sifat-sifat kegelapan, gelisah. Kemudian apa namanya ya? Kita menjadi terjebak kepada peristiwa sehari-hari dan tidak melihat esensi di balik itu. Sahabat, kalau dunia itu selalu bersifat menguji ya. Setiap hari kita akan terpapar oleh kejadian-kejadian yang pasti tidak menyenangkan. Pasti itu. Kita sudah hidup sekian lama ya kan? Nggak ada itu. Walaupun kita sedang liburan, apa pasti ada hal yang bikin menjengkelkan. Itu sunatullah. Karena sampai ada berita ke Nabi Isa begini, kalaupun seseorang ya, karena saking muak atau capek dengan kehidupan dunia, dia memilih untuk nyepi di tengah lautan sendiri pakai perahu, katakanlah begitu ya. Karena dia ingin menghindari dari manusia. Niscaya Allah akan mendatangkan sesuatu yang membuat dia terluka dalam tanda kutip. Artinya apa? Ujian atau sesuatu hal yang membuat kita sakit, bingung, itu bagian dari kehidupan. Sebenarnya untuk menguji respon hati kita kemana. Ya, kita ketemu orang yang tiba-tiba marah-marahin kita. Padahal kita tahu, saya nggak salah misalkan ya. Kalau respon hati kita panas, maka kita akan cenderung marahin balik. Puas kan? Ya. Kalau perlu ditekan terus gitu ya. Kalau perlu lagi 2 bulan ketemu juga diungkit-ungkit lagi perasaan. Padahal peristiwanya udah lewat gitu ya. Jadi belum move on dan belum memaafkan. Tapi respon hati kita, kebengisan hati kita kemudian tercermin dalam bagaimana kita merespon sesuatu. Bagaimana kita merespon WhatsApp orang yang nggak enak gitu ya. Berita orang yang tidak enak gitu. Kalau masih naik, nah itu sebenarnya rahmat dari Allah untuk menunjukkan tuh hatimu masih begitu. Artinya selama kita masih melonjak oleh hal-hal yang remeh-temeh dalam tanda kutip ya, sebenarnya itu menunjukkan kita tengah menghadapkan wajah hati kita tidak sedang taubat. Karena taubat itu kembali kepada Allah. Jadi penghadapan wajah kita harus ini, wajah tuh wajhiyah kepada Allah Ta'ala. Hanya dengan mengingatku, kata Allah, hati menjadi tenang. Hanya dengan melihat bahwa di balik semua kejadian keseharian, gejolak hati, penyikapan orang yang menyakitkan sekalipun, di situ ada Allah dan kemudian kita bisa berdamai. Nah, di situ ketenangannya di situ. Jadi bahwa tenang, saya dipegang oleh zat yang maha ilmu. Tadi kata malaikatnya, yang maha rahmat, rahmatmu, ilmumu meliputi segala sesuatu. Ini pernyataan dari makhluk Allah yang tahu, kan dekat sama Allah tuh di arsy. Ya, ilmunya luar biasa. Dari situ keluar kata-kata rahmatmu, ilmumu meliputi segala sesuatu. Jadi kalau kasih sayang Allah meliputi segala sesuatu,
pertanyaannya, ketika tragedi ya terjadi, ketika sebuah nestapa seolah kita derita, bagaimana kita menerjemahkan itu sebagai sebuah rahmat atau kasih sayangnya? Itu yang merupakan tantangan. Bukankah rahmatnya atau kasih sayangnya meliputi segala sesuatu? Ya, kenapa bentuk rahmatnya itu sulit untuk difahami, misalkan? Begitu kan? Itu merupakan problem kita per saat ini yang masih puntang-panting untuk memahami karsa atau kehendak Gusti Allah. Ya, begitu. Tapi Al-Quran ini yang menjadi, ya makanya wajib tidak hanya dibaca, tidak hanya dipelajari, di penghayatan itu yang penting. Karena penghayatan itu adalah mencoba merangkaikan ayat demi ayat Al-Quran. Jadi ini ada kitab Al-Quran, ada kitab kehidupan, tapi ada juga kitab diri, bagaimana hati kita merespon, ya. Pergolakan ada yang di hati, perasaan, itu kitab diri. Dan bagaimana mensinkronisasikan, membaca 3 kitab itu kajian suluk tuh. Maksudnya kita ingin mencoba mengelaborasi itu. Bagaimana kita membaca, ini ada 3 kitab. Allah turunkan Al-Qur'annya, jelas ini, ayatnya jelas ini. Kalau kita memahami Al-Qur'an ini dengan sebuah penyikapan yang besar, sebelum buka Quran, wudhu, gitu ya, dan kita sudah menyiapkan ini, setiap ayat adalah kata-katanya. Nah, adab seperti itu yang akan memancing sebuah nikmat, sebuah ilmu, sesuatu yang turun dari Allah. Nah, itulah zikron sebenarnya. Jadi, kalau tidak zikron, illa bizikrillah atau ma'inah, tanpa zikir, hati itu tidak akan tenang pada prinsipnya. Karena hati itu didesain, Allah yang mendesain ya, Allah yang membuat. Hati itu hanya tenang ketika dia dihadapkan dengan Sang Penciptanya. Kalau hati salah hadap gitu, sama dunia, apapun selain dia ya, sama spiritualitas sekalipun, tapi kan bukan Allah. Maka dari awal komitmen kita memang asyhadu alla ilaha illallah gitu. Untuk mencapai itu harus dengan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, lewat jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sudah syariatnya adalah kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hidup di zaman Nabi Musa, lewat beliau, Nabi Muhammad belum turun. Tapi kita hidup di penggal waktu di mana syariat itu sudah turun. Sang insan mulia Ahmad ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah turun lewat beliau. Tapi semua itu ujung-ujungnya akan memurnikan tauhid. Begitu. Nah, termasuk wabah ini itu ujung-ujungnya harus membawa orang bertaubat dan memurnikan tauhid. Jadi ketika kita wabah terjadi kan semua terkuak tuh. Masalah ketika semua harus dirumahkan. Ada rezeki yang pontang-panting mencari. Jadi selama ini ilah-ilah lain yang selama ini kita andalkan mulai bermunculan. Oh, selama ini ternyata kita mengandalkan rezeki dari kantor. Jadi hati kita ya, kita mesti jujur. Kita menghadapkan Allah apa tidak gitu. Karena kalau orang tauhidnya benar ya, walaupun dia megang uang 1 triliun sekalipun, harusnya dia nggak bisa, harus ada takut nih nanti malam nggak bisa makan. Jadi, karena di situ hatinya bukan bergantung pada uang 1 triliun yang dia pegang, tapi dia tahu betul zat yang maha kuasa itu, yang bisa memberi dalam sekejap, bisa juga mengambil dalam sekejap. Dan apa sulitnya, kalaupun uang ada, tapi tenggorokan kita dibuat tidak bisa menelan karena paralisis saraf misalkan. Dilarikanlah kita ke rumah sakit. Itu hal-hal yang kita tidak terduga. Jauh sekali. Tapi kan kebanyakan manusia itu sombong. Lalai dalam mengingat Allah. Merasa I'm in control of my life gitu. Itu kan karakteristik Fir'aun sebenarnya. Aku Rabbul Alamin. Begitu, aku Tuhan. Memang kita tidak mendeklarasikan diri sebagai Tuhan.
Kita ke masjid, kita sujud, tapi mentalitas kita yang tidak mau diatur oleh Allah, mentalitas kita bahwa ini kan hidupku, gitu. Kita tidak menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Artinya kita belum bertaubat secara penuh. Nah, kembali ke ayat ini, taubat adalah gerbang dan selalu akan menjadi dasar bagi semua peribadatan kita. Jadi, taubat itu adalah kembali. Lawan dari taubat adalah zalim. Jadi orang-orang yang tidak taubat itu zalim. Barangkali kita tidak merasa kamu harus bertobat kok, aku baik-baik saja, I live my life, saya baik, tidak ada merugikan orang, tapi merugikan diri sendiri. Zalim itu namanya. Ya, coba lihat semua kumpulan ayat tentang zalim. Orang yang mengikuti hawa nafsunya itu zalim. Artinya ketika kita mengambil keputusan ya lewat handphone kita, wah uang ada, aduh beli ini. Di titik itu kita mengikuti hawa nafsu kita, mesti kita bertobat tuh istighfar. Jadi artinya tobat itu berlaku sepanjang masa, walaupun kita sudah muslim, walaupun kita sudah beriman. Itu adalah sebuah mentalitas yang dibangun agar kita paham visi hidup kita kemana. Begitu. Itu taubat. Satu kata yang bisa mengubah semuanya. Kehidupan kita akan berubah 180 derajat, jauh sekali. Itu antara gelap dan terang itu bedanya jauh sekali. Mungkin bisa jadi fenomena kehidupannya begitu-begitu saja, karirnya begitu-begitu saja, misalkan rezekinya begitu-begitu saja, atau malah lebih parah, malah turun gitu ya. Tapi ada pengungkapan yang terkuak di semesta diri. Itu yang orang tidak lihat. Jarang yang bisa lihat. Karena sekali lagi ya, kita mencoba membaca 3 kitab besar. Bagaimana memparalelkan kitab Al-Quran yang Allah turunkan lewat Rasulullah Muhammad SAW via Jibril alaihissalam. Ada kitab kehidupan yang kita tidak punya kendali apapun. Itu takdir, nggak bisa kita mengubah alam ya tiba-tiba ya tidak bisa. Orang mulut tak bertulang misalkan ya, semesta kita tidak bisa kita kendalikan. Sebenarnya tubuh kita pun tidak bisa kita kendalikan. Coba kita tadi makan apa? Kalau kita nelan makan sesuatu, telan begitu saja kan? Kita kan nggak mikir makan ditelan sebentar. Saya konsentrasi dulu mau mengunyah apa? Ini digest makanan yang di lambung, kan nggak mesti gitu, sudah otomatis semua diaturkan, disebut dengan sistem otonom gitu katanya. Coba kalau misalkan aduh saya lupa menggerakkan jantung ini, kan repot kalau semua pengaturan hormon jantung ya saraf mesti kita pikirin. Waduh, jadi nggak bisa ngapa-ngapain kita, hanya untuk sekedar menggerakkan mesin tubuh kita. Itu kita di semesta dalam sini itu ada yang mengaturkan. Kalau orang ateis hanya berbilang ya it's a cause and effect, ada hormon, tapi ada gerak kehidupan, ada ruh di situ yang menghidupkan itu semua. Nah, makanya ini cerita ini selalu saya ulang lagi nih karena kena banget tentang kebersyukuran ya. Makanya ini karena semesta diri itu besar sekali. Kalau orang makin belajar makin dalam ya, dia tubuh manusia aja. Waduh, itu rumitnya sebuah sistem imun yang harus menjaga kita dari serangan apapun. Itu rumit sekali. Rumit sekali. Ini kita pandemi ini, COVID, gara-gara satu virus aja. Padahal ahli menyatakan 1,5 juta virus atau bakteri semuanya berpotensi menimbulkan pandemi. Jadi hal yang paling mengagetkan itu sebenarnya harusnya kita lebih kaget kenapa kok nggak terjadi wabah ya. Bukan karena kita kaget karena loh kok ada wabah. Kita kan begitu karena udah keenakan, terbiasa dijaga oleh Allah Ta'ala. Begitu dikeluarkan satu virus aja, luluh lantak ini. Ekonomi semua berubah. Ya, semua dirumahkan. Anda lihat di jalanan, tiba-tiba kita kayak ada di planet lain, semua orang memakai masker. Coba bayangin.
Never happened before. Nih kayak kita kayak ada di episode film yang mana terjadi bio war misalkan ya. Kan aneh sekali. Itu cuma satu jasad renik yang dilepas. Padahal 1,5 juta semua berpotensi. Coba kalau dilepasnya 2, 3 sekaligus. Apa nggak kelabakan kita? Sama, tubuh manusia pun begitu. Kita kayak enak aja kan makan, minum. Ada proses menelan tuh, aduh rumitnya minta ampun sahabat-sahabat. Rumit sekali. Kita nelan aja kan lupa. Bilang alhamdulillah. Kalau kita zikir, kita nggak ingat bahwa nelan itu alhamdulillah. Buat orang yang sedang cuci darah, dia akan alhamdulillah banget kalau ginjalnya sembuh. Kita kan kalau maaf buang air kecil nggak ingat, aduh alhamdulillah ginjal saya bisa mengeluarkan ini gitu. Nggak ingat. Buat orang yang harus dipotong ususnya dan kemudian dibuat lubang di perutnya untuk buang air besar, repot sekali tuh. Buang air besar dari perut, diurus, aduh. Masya Allah. Kita maaf melakukan ritual nggak ingat, bahkan bilang alhamdulillah bisa enak begini ya. Nah, jadi ada salah satu kisah Israelia, seorang rabi ya, seorang ulama tinggal di sebuah pulau. Zaman itu tuh orang bisa umurnya ratusan tahun, kayak Nabi Nuh gitu ya, bisa ratusan tahun. Nah, jadi selama ratusan tahun itu kerjanya betul-betul beribadah, karena pulau itu juga sepi, banyak orang, ibadah hingga dia menjelang ajal. Nah, di situ kemudian dia ada suatu episode ketika dia meminta kepada Tuhannya untuk memasukkan dia ke surga berdasarkan amal-amalnya yang dia yakini banyak itu. Banyak gitu tumpukannya gitu ya. Terus Allah berkata, yakin kamu mau aku hisab, kita mau hitung-hitungan gitu katanya. Iya, kalau boleh silakan, tolong katanya. Karena dia ingin memperlihatkan itu kepada Allah Ta'ala. Baik kata Allah. Nah, kalau akuntannya Allah cepet ngitungnya gitu ya, cepet. Oke, kita hitung semua amalmu dari awal sampai akhir yang banyak itu. Oke, saldonya sekian total. Yuk kita hitung-hitungan. Sekarang dibandingkan dengan nikmat satu bola mata yang kamu pakai seumur hidup. Dan puff, tiba-tiba semua amal itu hilang. Gemetar orang itu. Tekor ini pasti. Baru satu nikmat sebelah mata. Dibandingkan dengan ibadah ratusan tahun. Dengan kualitas ibadah tinggi gitu. Kalau kita ibadah 80 tahun, belum tentu bagus. Banyak minusnya malah. Nama pasti tekor. Itu baru sebelah mata, belum sebelah mata yang lain. Belum hidung, telinga, rambut, kulit, hati, ginjal. Oh, banyak sekali. Kita ini minjem ini semua. Dipinjamkan. Kehidupan kita dipinjamkan. Kita bisa hidup ya, enak. Diberi rezekinya malah. Kan 120 hari di kandungan ibu kita, udah ditulis, oke nih, kamu dikasih rezeki. Udah disiapin. Udah itu udah tahu tempat-tempat penyimpanan makanannya gitu kata Al-Qur'an. Jadi kita tidak diciptakan kemudian dibiarkan aja, enggak, sudah kamu akan ketemu rezekimu di sini di sini di sini. Pertanyaannya ya, kalau kita mikir tuh, kenapa ya? Jadi untuk apa? Jadi kita hidup bukan untuk cari rezeki udah disiapin. Kalau begitu, tujuannya apa? What is our mission? Itu seperti seseorang embark ya, pergi menuju suatu daerah bernama dunia with a mission, karena sudah dilengkapi. Kamu dikasih ini. Dan senjata setiap orang, perlengkapannya itu tidak sama. Ada yang jago menulis, ada yang jago ngurus anak, ada yang sabar sekali mendengar keluhan orang lain gitu ya, ada yang jago di bidang musik, jago di bidang kuliner, dan lain sebagainya. Itu bekal-bekal itu, termasuk bekal-bekal semua kehidupan kita. Kondisi orang tua seperti apa, ya, pernah mungkin mengalami trauma-trauma kehidupan, ya, pernah dipergilirkan ke sini, ke situ, itu termasuk suatu bekal-bekal yang membentuk siapa diri kita.
dan harusnya kita beramal soleh apa. Nah itu kan, karena itu terkait dengan surat Toha 82 tadi, dan aku maha pengampun kepada orang yang tobat, iman, beramal soleh. Baru nanti sumah tada. Sumah tada itu kami tunjuki. Tunjuki kemana? Ke jalan Allah ini, sabil sirotol mustaqim. Jadi ini nyambung lagi kepada doa kita, ihdina sirotol mustaqim, minta ditunjuki. Jadi ketika kita minta ditunjuki kepada sirotol mustaqim, satu ayat itu ihdina, di ayat lain, jadi sebenarnya ada syarat-syarat, prasyarat yang harus kita penuhi sebelum kita layak meminta petunjuk berdasarkan Toha 82, cek taubat kita, cek iman, dan cek amal soleh. Baru minta ihdinas siratal mustaqim. Begitu kira-kira. Kita coba elaborasi dengan diskusi dan juga sharing ya, supaya lebih memperkaya khazanah kita. Begitu. Ada yang mau berbagi barangkali di sini? Silakan raise hand. Ini Mbak Pamela, udah lama nih. Halo, Assalamualaikum Mbak Pamela. Ya, ya silakan di-unmute Mbak. Bentar. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, akhirnya bisa online lagi. Iya, di sana sore tuh? Sore, iya. Kebetulan hari ini cuti, ya kebetulan hari ini cuti. Terus, ya kan karena jamnya ternyata nggak bisa terus kan? Iya. Dipahami apa-apa. Gimana Mbak? Gimana update-nya nih? How's life? Iya, alhamdulillah. Ya semua sih alhamdulillah baik, keluarga sehat semua, maksudnya ya dengan kondisi sekarang ini gitu ya, masih lebih banyak kemudahannya daripada kesulitannya. Terus dan ya waktu itu kan sempat cerita ya, saya di inbox tiba-tiba dapat rezeki, dikasih amanah lagi gitu kan, di tempat yang baru ya, tentu dengan tanggung jawab yang beda kan sekarang. Terus ya nggak tahu juga, tiba-tiba dengan keadaan sekarang ini, sekarang saya udah mulai ngajar juga Mbak Tessa, udah punya kelas online. Oh gimana, ngajar apa tuh? Nah ini pengalaman baru, nggak tahu, saya juga nggak tahu, tiba-tiba keadaannya membawa ke kondisi kayak gini gitu. Tiba-tiba saya diminta sama teman untuk sharing, ngasih materi via grup WhatsApp sih online. Terus ternyata setelah satu itu datang lagi dimintain tolong lagi gitu kan. Wah, di bidang apa nih coba ininya, ekspertisinya? Kasih kuliah apa, pengen tahu? Kan nggak nyangka ternyata hobi kuliner itu bisa bermanfaat juga buat orang lain gitu kan. Terus waktu itu saya sharing cara membuat keju dari susu murni kan, seperti apa. Terus sekarang lanjut lagi ke kelas yang lain, dan semuanya kelas kuliner gitu. Ternyata begitu bisa. Jadi nanti kalau di kesana saya bawain keju macam-macam biar bisa compare ya. Di sini keju bisa Mbak. Banyak banget kan. Banyak banget. Terus tiba-tiba juga ada atasan saya di kantor, pas lagi ngobrol tahu saya punya kegiatan itu, terus dia bikin silabus, bikin kelas, nanti aku bikinin lagi kelas online ya buat kamu ya nanti, tapi usahakan jangan tugas utama di kantor, ini dibikinin lagi. Jadi terus gitu, jadwalnya nggak berhenti, malahan dengan alhamdulillah dengan kondisi begini masih banyak dapat kemudahan sih Mbak. Iya, ya kalau itu kan memang
dengan COVID ini banyak konstelasi berubah ya, kelas-kelas jadi online. Jadi sebenarnya modus ini bisa diteruskan walaupun wabahnya udah nggak ada ya, jadi alternatif ya kan. Dulu online juga bisa, Betul. nggak perlu traveling jauh. Dan kita dari berbagai penjuru dunia sudah 3 tahun ini kan online terus nih, kita kuliah online nih. Kajian suluk ini itu sangat memudahkan. Betul. Ya, semoga ini Allah ada hal ya. Jadi semua itu tadi kalau kita bicara bekal, semua tuh bekal harus bunyi memang. Jadi Mbak Pamela punya ada passion di bidang kuliner, harus mendapatkan wadahnya pada suatu saat tertentu. Tapi memang menunggu, kadang Allah bukakan kapan, dan sekarang lagi dibuka nih. Jadi supaya wadah ditempatin di situ. Jadi pengen tahu ada channel YouTube-nya nggak? Ya, belum. Mbak Pamela bikin channel YouTube. Insya Allah. Jadi ada satu misinya gini Mbak. Pesan yang disampaikan ke saya tuh gini. Ilmu itu harus bisa dibagikan ke semua orang gitu. Harus bisa diakses dengan mudah. Jangan membebani orang lain. Kalau memang bisa diberikan gratis ya berikan gitu kan. Pokoknya boleh mengambil upah yang berlebihan betul. Intinya sih begitu. Jadi ya sebisa mungkin saya ikutin sih pakemnya itu ya, nasihatnya itu insya Allah masih on the track. Iya, alhamdulillah ikut senang Mbak Pamela. Semoga tambah semangat juga. Jadi semangat buat kerja kantornya juga, karena kadang ya kejenuhan itu timbul karena ada aspek di sisi lain dari kita yang tidak terpenuhi. Jadi kadang-kadang kita suka salah menginterpretasikan, oh aku jenuh di kantor mungkin udah nggak cocok, berhenti saja. Padahal tidak sesimpel itu. Ya kan dimensi psikologi manusia itu kompleks ya. Sama ketika kita mempersepsi nih rumah tangga saya ruwet, udahlah selesai saja. Padahal masalah intinya bisa jadi bukan di rumah tangga, bisa jadi bukan di kantor, tapi kita yang belum menemukan wahana untuk menyegarkan diri kita gitu. Nah, kadang-kadang itu pitfalls yang sering sekali orang banyak terjebak di situ. Salah menginterpretasikan suatu keadaan, kemudian jump into conclusion, oh udah aku nggak cocok lagi, selesai. Itu yang makanya jangan tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu dari setan. Dan setan cenderung menutup kita dari jalan taubat. Nah, ini nih, taubat. Jadi, contoh dari Mbak Pamela tadi, dia diberi suatu kesukaan. Jadi, di dalam Al-Quran, itu tentang bekal-bekal itu ada di dalam kisah Nabi Musa bersama dengan Yusha, ya, yang kemudian jadi nabi pengganti Musa, itu mencari pertemuan antara dua lautan, mencari Khidir alaihissalam. Itu di surat Al-Kahfi. Nah, pertemuan dua lautan ini simbol dalam diri kita juga. Ini si jasad sama jiwa ini harus nyatu, dua khazanah ini. Bagaimana menyatukan langit dan bumi, coba bayangin. It's a mission impossible ya. Kalau berdasarkan rasio, gimana ini langit? Kan ada istilah sampai, wah itu mah jauhnya antara langit dan bumi. Saking nggak bisa disatuin, itu gapnya gimana cara? Nah, Islam, agama itu bisa menyatukan dua potensi yang berbeda, langit dan bumi. Jadi ceritanya begini di dalam hadis. Suatu hari ada yang bertanya pada Musa alaihissalam, salah satu umatnya, ada nggak yang lebih berilmu dari engkau? Enggak, kata Musa, aku orang yang paling berilmu. Dan di situ Allah menegur, ya, menyatakan, hai Musa, sesungguhnya ada orang yang lebih berilmu dari engkau. Nah, karena nabi sih ya, karakteristik nabi itu juga para sidikin, syuhada, solihin, itu orang-orang yang hatinya mencari Allah, taubat, artinya cari Allah kembali, ingin kembali. Begitu dikasih tahu ada orang yang ilmunya lebih tinggi, ini kalau bicara ilmu pasti ilmu tentang Allah. Dia langsung pengen tahu di mana orang itu. Nah, kemudian dikatakan, kamu akan menemukan dia di pertemuan antara dua lautan.
Dan mulailah mereka berjalan, Musa ditemani oleh Yusa alaihissalam. Nah, yang menarik di situ, pertemuan dua lautan itu gimana ngelihatnya coba? Kan dilihat dari mata telanjang susah lihat sebesar itu. Tapi ada hint yang penting di dalam Al-Quran. Tanda dua lautan itu bertemu, bekal ikan, jadi mereka tuh bawa ikan. Bekalnya, itu ikannya bisa tiba-tiba hidup. Padahal ikan mati udah mau bekal kan bukan ikan hidup ya. Bekal tiba-tiba hidup dan kemudian bergerak masuk ke saroban katanya. Jadi ada saluran untuk kembali ke lautan. Jadi ikan itu adalah bagian dari lautan itu. Bagian dari bumi langit kita. Nah, itu adalah bekal-bekal kehidupan. Kita nih sudah sampai sekarang nih, pasti sudah dikasih bekal semua, toh? Nggak mungkin tidak ada. Ada bekal keilmuan, ada bekal berupa bakat, ada bekal berupa pengalaman hidup. Ya, pengalaman hidup membuat kita kaya. Kalau orang nggak pernah ngerasain, hanya orang yang pernah merasakan sakit misalkan ya, kemudian semua dokter udah angkat tangan, terus kemudian sembuh. Nah itu dia testimoni dia tentang Allah Maha Penyembuh, ya, Sang Asyafi, pasti jauh lebih besar dibanding mereka yang belum punya tasting pengalaman itu. Nah, setiap kita punya pengalaman masing-masing ketika Allah memperkenalkan asmanya. Ada yang memperkenalkan Allah, ketika Allah ingin memperkenalkan asmanya Ar-Razzaq, bahwa aku yang memberi rezeki, maka dia akan dihadapkan pada situasi di mana sulit, ya, butuh uang, semua sudah tertutup jalan, terus tiba-tiba kok ada yang ngasih. Ngasih lagi, bukan minjemin. Oh, Allah. Nah, Allahnya kesebut di situ. Dia lihat, oh ini kalau bukan Allah, dari mana dia tahu? Ya, dari mana dia tahu? Karena ada persis kisah nyata ini, bukan kisah zaman 1001 malam. Seseorang berdoa, seorang ayah, dia butuh uang 300.000 persis untuk nambahin biaya sekolah anaknya. Pagi, duha dia berdoa. Dia bahkan tidak berkatakan kepada istrinya. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini tahu. Dia hanya bilang kepada Allah Ta'ala, ya Allah, aku butuh 300.000 nih. Udah hari terakhir. Dari mana ya? Ya, dalam diamnya, dia zikir. Ba'da zuhur, tok, tok, tok. Datang orang, sahabatnya. Kang, katanya, ini, saya entah kenapa habis sholat tadi seperti dengar suara, coba kirim uang kepada Akang. Pas 300.000. Hanya orang yang sudah mengalami itu langsung, itu testimoni pemahaman dia, pengetahuan dia tentang asma. Dia yang maha mendengar, dia yang maha rezeki, dia yang maha ilmu, itu jauh gitu. Nah, Allah itu memperkenalkan dirinya secara spesifik kepada kita dengan asma-asmanya, dan asmanya itu yang benar lebih, ya sebenarnya lebih dari 99, tapi 99 itu pun sudah meliputi semuanya. Jadi kejadian kita pernah ditipu orang gitu ya, kejadian kita pernah mengalami retak rumah tangga, misalkan ada kisruh di mana, atau kejadian kita apapun ya, sakit, itu dibalik itu dia ingin memperkenalkan dirinya melalui asma-asmanya, melalui afalnya, perbuatannya. And that, sahabat-sahabat, is why kita ada di alam ini. Untuk mengenal dia melalui perbuatan-perbuatan, asma dan tindakan-tindakannya. Kalau kita luput melihat the story lies behind dari semua fenomena duniawi, itu yang namanya merugi. By definition, rugi. Ya rugi kita. Jadi cuman hanya dapat ampas-ampas dunia yang nggak dibawa ke alam berikutnya. Ya wes ngonotok gitu kalau orang Jawa tuh, ya udah cuma dapat itu. Kalau minta gaji ya udah cuma dapat gaji. Kamu kerja cuma ngejar gaji dapat, kata Allah. Allah kan adil. Tapi
akhirat nggak dapat, begitu kan? Kalau kamu ngejar dunia, ya dunia dapat. Kalau adil. Kalau orang kerja keras ya dapat. Bisa jadi miliuner, bisa. Tapi ya udah itu aja gitu. Tapi kan kita nggak mau, karena kita tahu bukan di sini gitu loh. Ada kehidupan yang jauh lebih baik, lebih abadi. Ini tuh cuma jembatan aja. Nah itu agama tuh membawa kita ke sana. Hey, wake up call. This is not the end, and this is not absolutely not our goal. Tidak ada, kata Nabi Isa, orang yang membangun rumah di atas jembatan. Sementara dunia ini betul-betul fana. Kita betul-betul hanya, sebentar sekali, berapa tahun lagi. Dan kita tidak tahu lewat mana ya. Sekarang kita banyak orang dipertakuti dengan wabah ini. Tapi yang namanya kematian itu lewat mana saja. Ini ada temannya teman ya. Kena COVID kemarin. Sempat di rumah sakit. Alhamdulillah selamat. Sebulan kemudian meninggalnya tabrakan, sahabat-sahabat. Jadi kalau ajal itu datang, mau lewat COVID, mau lewat jantung, serangan jantung, apapun bisa datang. Nah, jadi kembali kepada ayat ini, kalimat penting ya buat kita semua adalah taubat itu. Mentalitas kita untuk kembali, semua itu dikembalikan sama Allah. Yang membuat hidup kita berat itu karena kita playing God. Kita merasa, I can do it myself. Nggak bisa. Semua dipikul. Ya, masalah anak, gimana masa depannya, kita yang mikul sendiri, ya pasti patah bahu kita. Terlalu berat. Masalah rumah tangga, gimana dicari, diulik-ulik. Lupa mengembalikan itu semua kepada Dia yang mengirim. Dan yang paling tahu solusi yang paling baik. Nah itu. Jadi salah ketika kita merasa kita bisa mencari solusi dalam kehidupan. Akhirnya, seumur hidup, kita hanya beranjak dari gali lubang tutup lubang. Selalu akan ada masalah. Tapi kalau kita fokus kepada penyelesaian masalah itu, menyelesaikan masalah itu, sampai mati nggak akan selesai. Sampai mati, dijamin. Bukan itu rijsa namanya. Karena kita tergantung kepada solusi horizontal. And the only way untuk mengubah ini semua, kita belajar dari kisah kaum Nineveh, di mana Yunus alaihissalam pernah menyeru pada kaum ini, kaum yang fenomenal ini. Jadi ada suatu penggal dalam sejarah di mana azab tuh udah menggantung tuh. Jadi awan gelap, udah mau turun azab. Semua udah lihat, Yunus pun udah mau pergi, udah pergi aja nih. Azabnya udah mau turun. Nggak jadi, sahabat-sahabat. Apa yang terjadi? Pemimpin di kota itu memimpin semua orangnya untuk apa? Kata kunci tadi, taubat. Mengganti pakaian, ada dalam Alkitab disebutkan, diganti pakaiannya, dirobek, diganti dengan pakaian kematian, semua bersujud semua. Bahkan ternak-ternaknya dibuat bersujud semua. Itu artinya disuruh semua itu simbol aspek manusia, aspek ternak dalam diri kita, semua disujudkan, ditobatkan. Nah, kemarin terkait dengan kurban yang baru. Jadi jangan sekedar kita udah mengeluarkan uang, memotong. Tapi kurban dalam keseharian itu kita tidak jadi lupa gitu. Bos, in the daily life kita harus berkurban. Ada suatu hal yang dipotong. Kelebihan mencintai sesuatu, potong. Kelebihan menyukai sesuatu, potong. Kelebihan tidur, potong. Ya. Itu hal-hal yang berlebihan harus dipotong. Karena mengganggu. Coba kuku kita 5 bulan nggak dipotong-potong. Saya pernah lihat di foto ada orang yang kukunya nggak tahu berapa tahun nggak dipotong, itu sampai spiral begini. Susah dong kita mau, mau garuk juga, it's not normal. Jadi agama itu membawa kita kepada fitrah. Fitrah itu menenangkan. Fitrah itu, by definition itu, kalau orang Amerika bilang, the pursuit of happiness. Kebahagiaan yang kita cari terletak di area bernama fitrah. Dan selama kita mengikuti hawa nafsu, fitrah itu tidak akan terdeteksi.
akibatnya kita akan terjebak pada oase kebahagiaan yang sebenarnya itu hawa nafsu. Kita terjebak pada pleasure. Pleasure is different with happiness. Pleasure itu kesenangan jasadi yang bersifat sementara. Dia bisa di-trigger oleh apapun, uang, makanan, seks mungkin ya, kemewahan dan lain sebagainya. Tapi semua bersifat sementara. Ada peak-nya, tapi cepat turun. Tapi happiness itu dia tidak tergantung oleh benda-benda, tidak tergantung oleh situasi, tidak tergantung oleh apa kata orang. Ya mau dikasih 1.000.000 like, mau dikasih 1.000.000 thumbs down, nggak masalah. Kalau sudah happy, dunia tak banyak, ya, that is happiness. And what we want is to be happy. Tapi banyak orang terjebak kepada kebahagiaan oase palsu, yaitu kebahagiaan yang bersumber dari apa-apa selain Allah Ta'ala. Dan apa-apa selain Allah adalah fana. Dia berjangka waktu. Hanya tunggu waktu dia hilang, pudar, atau berbalik. Nah, ketika itu terjadi, kita down langsung. Bisa langsung depresi, bunuh diri, nggak siap. Karena terbiasa menyadarkan sesuatu dengan hal-hal yang bersifat temporer. Sementara Allah Ta'ala yang kata malaikat rahmatnya meliputi segala sesuatu, dia ingin mengajak kita kepada suatu hal kebahagiaan yang long last, selamanya. And dengan kata itu kita akan mengakhiri perjumpaan di gelombang ke-7 ini. Kalau tidak ada yang mau sharing lagi, silakan. Masih ada waktu sedikit. Ya, ada yang mau menambahkan atau kasih feedback? Silakan. Sebelum kita tutup forumnya. Saya Bu Tessa. Silakan, Ibu. Bu Tessa, alhamdulillah, makasih banget ikut pengajian ini ya Bu Tessa. Karena apa ya, membahas sesuatu yang halus, yang susah gitu loh, untuk kita bisa memahaminya gitu, untuk jalan kepada Allah itu. Kan untuk kembali untuk tobat itu kan ada tahap-tahapannya. Kadang-kadang kita nggak memahaminya ya Bu ya. Iman, amal soleh, perbuatan baik, baru ada nanti Allah akan dengan sungguh-sungguh Allah akan memberi petunjuk gitu. Langkah-langkah itu kan nggak didapat kalau kita tidak amalkan ya Bu ya. Iya. Jadi kita merasakan itu bertahap ya. Iya. Terus sungguh-sungguh kita kembali kepadanya, mohon petunjuknya. Allah juga buktikan ya Bu. Dia betul-betul memberi petunjuk gitu. Ya. Tapi semua itu dengan dijalankan, diamalkan, diaplikasikan dalam kehidupan. Iya. Baru kita bisa merasakan, waduh, Maha besar Allah. Betul. Kalau tidak karena Allah, kalau kita hidup dalam kegelapan, nggak tahu jalan, nggak tahu benar, salah, bagaimana kita bersikap kepada orang tuh, kan kita nggak menyadari, menyakiti, tapi kita nggak sadar Bu dalam kegelapan, ya kan? Gitu. Dengan berjalan, dengan menuju pada Allah tuh, perlahan-lahan dapat cahaya sehingga terang ini apa tuh bisa memahami, oh ini dari Allah, oh ini sesungguhnya Dia yang membimbing, oh ini, tapi itu kesadaran itu bertahap, pelan-pelan ini sama Allah. Terus memang kita harus belajar menuntut ilmu ya Bu ya. Tanpa itu nggak bisa, nggak tahu. Nggak bisa Bu. Iya, ilmu itu awal. Maka ayat pertama Iqra, suruh baca. Maka Iqra, kitab baca. Kitab itu ada 3 gitu ya. Tadi baca Al-Qur'annya, baca kitab diri.
Baca tuh kan nggak mesti baca tidak begitu saja gitu, tapi perenungan itu membaca. Tafakur itu kita mencoba membaca, ini kenapa begini ya gitu, kita merenung, itu membaca. Juga ada kitab kehidupan. Tapi ya, orang nggak bisa baca kalau nggak ada cahaya. Susah kalau gelap. Ya nggak? Iya betul. Iya betul itu, Bu. Jadi memahami takdir-takdir kehidupan juga dengan cahaya Allah ya, Bu. Tuh, Kalau betul. nggak, kita nggak tahu, kita kan suka menyalahkan lingkungan, menyalahkan orang lain, nggak tahu bahwasanya itu emang dengan tauhid itu ya, Bu, bahwa semua itu dari Allah. Cuma kita harus mencari apa ini tujuan Allah gitu, bersangka baik gitu. Tapi memang dengan kesabaran. Saya kan pernah ngalamin dalam kegelapan itu, ngalamin, Bu, banyak dosa, banyak ini, ngalamin gitu. Gimana rasanya tuh saat itu? Nggak gelap, nggak tahu jalan, betul itu kayak ayat kan ada yang mengatakan seperti dalam lautan apa gitu ya. Kita tuh nggak tahu menyakitin orang, nggak tahu benar salah, tidak tahu. Kadang-kadang kepada suami, kepada siapa. Sampai suatu saat tuh kalau Allah nunjuk itu dalam seperti nggak ada hitungan menit kali ya, Bu, seperti tersadar gitu kan. Iya. Seperti tersadar, seperti terbangun dari tidur, Bu. Iya. Mulai dari detik itu baru tuh saya ingin belajar agama itu, Bu. Terus saya punya kesadaran, saya tuh dulu sholatnya gimana ya? Dulu sering banget ketinggalan sholat, sering nyakitin orang gitu loh, Bu. Mulai tuh sholat malam, mohon ampun kan gitu. Dari situ tuh ingin belajar terus, makanya ikut ini kan saya nggak pernah bosan, Bu. Saya suka banget gitu. Iya. Jadi titik-titik itu apa yang terjadi tuh? Waktu kapan? Ada titik balik Allah. Fenomenanya di alam ibu dibuat apa ya? Ada bermacam ya Allah. Iya, jadi saya kan kerja. Ya, tapi kok gelisah gitu loh, Bu, galau gitu. Tapi ini kok nggak bikin saya bahagia ya, kenapa gitu loh. Cuma saya kan waktu itu belum menjalankan agama. Cuma saya cari bolak-balik ke toko buku, Bu. beli buku. Kan lagi nggak ada masalah di pekerjaan, Bu? Nggak ada masalah, Bu. Cuma saya resah gitu loh. Oh, jadi secara duniawi sih mapan gitu ya? Ada semua, nggak ada. Cuma saya nggak gelisah, Bu, gitu loh. Terus dulu gini, saya tuh kan anak yang paling disayang sama ibu. Jadi ibu tuh terlalu protek kali sama saya, Bu. Sehingga seperti nggak ada daya gitu loh, Bu. Nah, dari situ sepertinya Allah beri petunjuk gitu. Cuma saya yakin bahwasanya Islam ini agama yang benar gitu loh. Bahwa itu Allah itu. Cuma saya belum tahu gitu loh. Sampai suatu saat adik saya itu mati suri, Bu, dari pagi sampai sore. Begitu sadar, dia bilang, dia ngasih tahu ke kita kesalahan-kesalahan kita itu, Bu, gitu kan. Terus dia pernah nelpon saya, kamu nih melakukan ini, padahal dia kan nggak tahu apa yang saya lakukan, Bu, gitu. Dari situ saya kaget kan gitu, terus mulai merenung, mulai ini kok saya gini. Itulah titik dari situ. Jadi dia akan menunjuki yang bergaris lurus ya, kakak, adik, orang tua gitu, semua dikasih tahu, Bu, kesalahan-kesalahannya, Bu. Gitu. Jadi kadang-kadang itu kakak saya kan kuliahnya di ITB. Biasalah lulusan itu dapat posisi bagus di Pertamina. Kita dilihat orang sih bagus, baik orangnya. Tapi di mata Allah belum tentu, Bu. Dia suruh sujud. Mungkin belum menuhankan Allah kali ya, Bu. Gitu. Iya. Jadi dari situ saya baru titik balik situ sama kegelisahan hidup itu. Saya tuh kok nggak ini ya. Sampai suatu saat pernah sholat itu kalau saya sampai kantor sholat 2 itu nggak bisa bangun, Bu. Sujud kan nggak bangun. Sujud, oke, ya.
Terus kok sampai saya udah ketakutan, lama-lama dibangunkan. Tapi ada gerak aliran darah itu yang saya rasakan. Terus di situ Allah kasih tahu di hati saya aja pahamnya, bahwasanya semua gerak ini dari Allah. Sujud pun dari Allah, bangun dari sujud dari Allah. Kalau tidak kamu tidak bisa sholat. Itu loh. Saya baru paham la haula wala quwata illa billahil azim itu. Gitu. Terus sering kalau saya bergerak sholat malam itu antara kaki kita kan bergerak tuh. Antara dua sujud tuh. Itu tuh ditunjukin gitu geraknya itu. Enggak saya gerakin, gerak sendiri. Jadi iya sebetulnya nggak ada yang bisa kita lakukan kecuali Allah gitu. Dari situ Bu, saya tuh nggak berhenti ngaji cari guru. Iya ya. Cuma kan nyarinya harus yang pas, yang cocok gitu loh Bu. Iya, tanda-tanda kebangkitan jiwa gitu ya. Kalau istilahnya pecah kecambah gitu. Kecambahnya pecah, tapi dia harus tumbuh sampai ujungnya berbuah. Nah, buah itu namanya hasanah. Jadi kita minta doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Oh, itu tuh kita minta sebenarnya pertumbuhan pohon jiwa. Wah, ini satu pertemuan lagi tentang pohon takwa ya. Jadi harus tumbuh. Kita ini semua punya benih di dalam diri. Benih itu harus tumbuh. Kalau pecah kecambah itu, nah dia udah mulai mencari Allah tuh. Nanti kenapa pecah? Karena nanti ada sinar matahari. Nah, benih itu tumbuh oleh setidaknya 2 komponen. Satu adalah sinar matahari. Jadi ada komponen dari langit dan ada komponen dari bumi, yaitu air. Jadi si akar tuh kan menyerap air dari bumi. Apa air? Air itu adalah pengetahuan. Tadi Ibu bilang harus pakai ilmu. Iya. Kita tidak akan bisa berbuah. Itu buah yang Adam lihat tuh zaman dulu. Di buah khuldi. Kenapa Allah bilang nggak boleh makan dulu? Karena Adam belum turun di bumi. Harus tumbuh dulu, berbuah, nanti buahnya. Makanya tidak boleh dimakan dulu. Belum beramal soleh gitu. Tapi itu kisah lain lah yang artinya memang harus ada tragedi di mana Adam, memang dari awal settingnya Adam itu di bumi ya, khalifah fil ard, bukan khalifah fi jannah kata Allah. Nah itu jadi memang semua ini kehidupan yang kita alami itu ada air-air di situ yang bisa menumbuhkan jiwa kita. Coba lihat semesta kehidupan kita. Ini ada teman saya yang kerja di rumah sakit ya, ada yang di bank gitu ya, ada yang jualan online, semuanya itu kehidupan kita yang kita arungi sehari-hari, itu harus sampai airnya diambil. Tapi air diambil bukan untuk kita. Nanti diperes lagi, dikeluarkan untuk orang. Itu satu-satunya cara kita mendapat pertolongan Allah, rahmatnya turun. Cara kita memancing pertolongan Allah justru dengan memberi sama orang lain. Contoh nyata nih ya, kejadian. Orang butuh X rupiah untuk memenuhi waktu itu ada kebutuhan tertentu. Masih kurang uangnya. Tiba-tiba di saat yang sama didatangkan saudaranya butuh uang buat pengobatan. Nah, kondisinya dia lagi butuh kan? Sebenarnya dia tidak dalam posisi meminjamkan uang. Tapi dia paham saudara itu tidak akan datang kalau Allah tidak izinkan. Yang dia lihat Allah, nah itu loh. Itu taubat. Itu mentalitas taubat. Kembali, semua dikembalikan sama Allah. Semua tuh dilihat, ini Allah yang ngirim. Pasti Allah yang ngirim. Nggak mungkin daun jatuh, nggak mungkin segala fenomena di dunia ini tidak ada Allah di belakangnya, itu tidak mungkin. Karena la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain dia. Kalau ada Tuhan lain, heboh ini. Cuma satu Tuhan. Nah, dia pikir kalau Allah mengizinkan, pasti ada sesuatu. Maka dia sisihkan sesuai dengan yang dibutuhkan. Tidak lama kemudian terjadi dia dapat keluangan persis dengan apa. Jadi dengan cara dia menolong orang, Allah membantu dengan cara lain, semua terjadi. Nah itu kehidupan itu seharusnya seperti itu.
Itu yang namanya wal asri, demi waktu, tapi ada alternatif terjemahan lain dari al asri, yaitu memeras, demi masa. Semua akan rugi kecuali kita yang sudah memeras. Di penggal waktu itu, air yang kita dapat dikeluarkan lagi, semua potensi kita. Jadi mentalitas kita setiap hari adalah what can I do? Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Ada anak kita, apa yang bisa mama lakukan buat kamu, nak? Bantu PR, apa? Suami kita, pasangan, apa yang bisa saya lakukan? Teman kita, apa yang bisa saya lakukan? Semua. Jadi sampai ketika kita meninggal, itu kering dari hal-hal yang semua sudah diberikan. Nah, itu ringan dalam melangkah. Aduh, ini kalau ngobrol begini nggak akan habis-habis memang ya. Jadi menarik sekali, tapi waktunya sudah habis dan sudah melebihi kuota. Jadi sahabat-sahabat, kita tutup dulu untuk gelombang ke-7. Terima kasih untuk semua silaturahmi, partisipasinya, sharingnya, sehingga melengkapi semua khazanah yang ada. Insya Allah, gelombang ke-8 akan dibuka akhir bulan ini. Terima kasih untuk semua yang hadir, Kang Iim. Nuhun Teteh. Nadia juga. Terima Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Tessa. Sama-sama.